Sunan Kalijaga mengingat lagi Dadadira kumitir bedaing pinggir dandamana jelumatana kanggo seba mengko suri. Waktu itu komite itu datangnya perahu layar. Karena pada waktu itu belum ada perahu mesin, perahu layar. Komite bedah pinggir. Pada tahun 1512 dibedah Selat Malaka oleh Portugis. Tahun 1512 Maluku. Jadi sudah komite bedaing pinggir jelumatana dandamana. Dirajut lagi Nusantara ini biar tidak terus menerus, tetapi kenyataan besar tambah besar akhirnya jebol semua. Itu sudah diperingatkan. Alhamdulillah pemuda-pemudi kita pada waktu itu kan tekad bulat, sumpah pemuda itu rencana merajut Nusantara kembali. Kemudian rajutan itu setelah 17 tahun ternyata terajut kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Berdirilah negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus. Nah, waktu itu sudah terajut Nusantara. Nah, ini jangan sampai kembali kerdil lagi. Tetap baru Indonesia Raya. Tanpa bangun dan membangun tak ada Indonesia Raya, ini ada. Teliti lagunya kebangsaan Indonesia. Pertama, Indonesia tanah airku. Ini sudah mencakup tanah dan air, laut dan darat sudah tercakup. Indonesia tanah airku. Indonesia kebangsaanku, ini sudah tercakup seluruh bangsa Indonesia, sudah tercakup dan seluruh kekayaannya, tapi belum sampai kepada Indonesia Raya. Teliti mulai awal kalimatnya. Oleh sebab itu semua kekayaan yang melimpah-melimpah ini dan semua daratan, semua laut ini tidak ada artinya kalau jiwa bangsa Indonesia ini tidur. Tidak ada artinya apa-apa. Maka dilanjutkan, baru ada kata-kata Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sebelum itu tidak ada kata-kata Indonesia Raya, tidak ada. Jadi tidak mungkin kita ini mempunyai Indonesia Raya kalau jiwa-jiwa kita ini tidur ngorok. Tidak mungkin. Sampai ngiler. Sudah diambili habis seluruh Indonesia, mesti tidur. Yang banyak di sini cuma MC kapitalis toh. MC marketing kapitalis yang banyak di sini. Jadi kita harus bangkit, jiwa kita ini betul-betul harus bangun, jangan tidur.
untuk membangun Indonesia Raya ini. Untuk apa bangun kalau tidak membangun? Untuk apa? Tidak ada artinya apa-apa. Bangun itu saudaranya hidup. Tidur saudaranya mati. Makanya kata-kata itu pertama hidup. Setelah kata hidup baru nyala kata bangun. Karena bangun saudaranya hidup, tidur saudaranya mati. Kalau jiwa kita ini tidur terus, ya sama dengan mati, nggak ada apa-apanya. Itulah hebatnya lagu kebangsaan Indonesia, lagu keramat. Munculnya lagu itu penjajah Belanda seperti kebakaran jenggot, karena ada halilintar di waktu siang nyamber penjajahan. Seandainya pada waktu itu kata penjajahan bangsa Indonesia ngerti isinya, insaf, kemudian bangun, tidak sampai 1 bulan habislah penjajahan, masuk lubang kubur cuma karena hebatnya. Jadi yang ditakuti penjajahan itu lagu itu, karena di situ ada kata-kata merdeka, ada kata-kata bersatu dan sebagainya. Secara singkat, tidak mungkin bisa menjadi Indonesia Raya kalau tidak ada 7 komponen. 1 berseru, 2 bersatu, 3 ini bangun, 4 membangun, 5 merdeka, 6 cinta. Jadi kalau tidak ada 7 atau 6 tidak akan. Itu mesti ada. Harus berseru, bersatu, hidup, bangun, membangun, cinta, merdeka. Tanpa itu tidak bisa jadi Indonesia Raya. Oleh sebab itu kita jangan sampai menjadi anak bangsa yang durhaka. Maka kita ajak semua komponen-komponen, semua tokoh-tokoh agama, kita ajak buat organisasi yang bersifat merajut Nusantara. Mudah-mudahan setelah ulang tahun ke-6 ini terus meningkat, jangan tidur, terus berjuang, tidak usah berhenti. Apa ndak malu dengan Monas itu? Monas itu coba lambang apa itu? Apa di puncaknya? Emas, logam emas 35 kilo. Perunggu dilapis emas 35, tingginya 17. Lambang apa itu? Dibentuk seperti jilatan api. Emas itu logam mulia. Itu lambangnya cita-cita bangsa Indonesia itu memang mulia dan tidak pernah padam sampai sekarang pun. Selama 434 tahun sejak Malaka dikuasai Portugis sampai sekarang pun tidak pernah padam. Yang pernah padam itu cuma pemberontakannya.
Diponegoro Padang, Sultan Agung dan sebagainya. Tapi cita-cita terus tidak pernah padam. Makanya tingginya lebih dari 430 tahun itu tidak pernah padam. Kalau kita itu berarti apa kita tidak malu? Kon setiap saat kita bisa melihat Monas, hanya melihat kok gagah, kok indah, tapi tidak ngerti maknanya. Jadi itu Monas itu melambangkan tingginya, uletnya cita-cita bangsa Indonesia yang disebutkan di alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur. Keinginan luhur itu emas, dilambangkan emas itu. Keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi kehendak rakyat Indonesia itu yang yaitu berkehidupan kebangsaan, bukan kesukuan, bukan perorangan, bukan kelompok, kebangsaan yang bebas, tanah air bebas merdeka, bangsa Indonesia bebas merdeka, kedaulatan bebas merdeka. Itu yang karena niat yang suci itu kemudian masih dijiwai berkat rahmat Allah, maka berhasillah proklamasi rakyat Indonesia. Maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya, bukan kemerdekaan RI, kemerdekaan bangsa. Begitu pula di teks proklamasi, tidak ada kata-kata satu kalimat awal akhir tengah kalimat RI, itu tidak ada. Kemerdekaan bangsa itu yang ada. Begitu pula di alinea ke-1, alinea kedua, alinea ketiga, alinea keempat, itu tidak ada kemerdekaan RI itu. Yang ada kemerdekaan bangsa. Tapi seakan-akan konsensus di surat kabar, di pidato para ceramah itu, di pintu-pintu gerbang ditulis dirgahayulah kemerdekaan RI yang kesekian. Dirgahayulah kemerdekaan. Mana dalilnya ada kemerdekaan RI? Itu kata-kata yang menghina terhadap bapak bangsa. Coba di situ atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, tidak ada atas nama bangsa Indonesia RI, tidak ada. Jadi kalau kemerdekaan RI ini mengkubur nama bapak bangsa ini, dikubur. Padahal sudah diingatkan oleh kearifan lokal. Bangsa Indonesia itu bangsa yang mikul dhuwur, mendem jero. Sesuatu yang luhur, yang membawa keluhuran bangsa harus dipikul. Tapi sesuatu yang membawa kehancuran bangsa, tenggelamnya bangsa ke lumpur kehinaan, harus dikubur sedalam-dalamnya. Tapi aneh itu, yang dikubur itu nama bapak bangsa. Dikubur. Mana ada
atas nama RI Soekarno-Hatta, kan nggak ada. Nah ini namanya mengkubur nama bapak bangsa. Bukan itu saja yang dikubur, bangsa Indonesia pun terkubur oleh kata-kata kemerdekaan RI, terkubur. Kenapa? Kalau 17 Agustus itu kemerdekaan RI, RI kan negara. Di dalam negara yang merdeka, rakyatnya belum merdeka. Sampai sekarang belum merdeka RI. Rakyat ini, kalau yang merdeka RI. Ini kan mengkubur bangsa Indonesia sendiri. Kalau 350 tahun dijajah Belanda, 3 tahun setengah dijajah Jepang. Kalau sampai 17 sampai itu tetap belum merdeka. Yang jajah siapa? Jawab sendiri.